Kali ini kita mau bahas sebuah kisah yang mungkin jarang banget kita dengar. Ini tentang sebuah komunitas yang memilih Indonesia sepenuh hati, tapi sekarang mereka justru merasa ditinggalkan oleh negara yang mereka cintai itu. Yuk, kita lihat lebih dalam. Coba deh, bayangin dengar kalimat kayak gitu. Ini bukan dialog film loh. Ini kenyataan pahit yang diterima oleh warga negara Indonesia yang semua bantuannya tiba-tiba aja diperintahkan untuk dihentikan total oleh pemerintah setempat. Oke, cerita ini membawa kita ke sebuah desa bernama Naola Timur di Nusa Tenggara Timur. Nah, di sanalah tinggal para mantan warga Timur-Timur yang dulu mengambil pilihan besar dalam hidup mereka untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Mereka ini rela loh meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, semua yang mereka kenal. Dan ini bukan karena terpaksa, tapi murni karena rasa cinta mereka pada Indonesia. Sebuah pengorbanan yang landasannya itu ya patriotisme sejati. Tapi ironisnya, setelah hampir 20 tahun berlalu, semangat patriotisme itu seolah-olah dibalas dengan pengabaian. Sekarang mereka berjuang di tengah kesulitan ekonomi dan merasa dilupakan oleh negara yang seharusnya merangkul mereka. Dan perasaan ditinggalkan ini memuncak dalam satu insiden yang sangat spesifik dan jujur aja menyakitkan. Semuanya berawal dari bantuan pangan. 11. Coba ingat ya, angka ini penting. Kenapa? Karena 11 kepala keluarga inilah yang secara spesifik jadi sasaran. Dari ratusan keluarga yang ada, cuma mereka yang sengaja nggak dikasih. Jadi, ini perlu digarisbawahi ya. Ini tuh bukan kesalahan administrasi atau salah data. Ini adalah sebuah tindakan yang disengaja. Di saat tetangga-tetangga mereka menerima beras bantuan, 11 keluarga ini dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Pastikan kita semua langsung mikir, loh kenapa? Apa alasannya sampai 11 keluarga ini diperlakukan gak adil kayak gitu? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata mereka dihukum karena berani bersuara. Karena mereka menuntut hak dasar mereka, yaitu sertifikat tanah tempat mereka tinggal, balasan yang diterima justru penghentian bantuan pangan. Untuk ngerti gimana semua ini bisa sampai terjadi, kita perlu mundur sedikit ke belakang nih. Soalnya, insiden beras ini cuma puncak gunung es dari sebuah sejarah yang jauh lebih panjang dan rumit. Lihat lini masa ini. Akarnya itu semua ada di tahun 1999 waktu referendum mengubah segalanya. Ketika 78% warga memilih untuk merdeka dan membentuk Timor Leste, nasib kelompok minoritas yang pro-Indonesia langsung berubah jadi penuh ketidakpastian. Dan skala perpindahannya itu, seperti yang bisa kita lihat di sini, nggak main-main. Bayangin, lebih dari 100.000 orang rela meninggalkan tanah air mereka hanya demi tetap menjadi warga negara Indonesia. Angka yang luar biasa besar. Mereka pun tiba di daerah-daerah seperti Belu, Kupang, dan Timur Tengah Utara dengan satu bekal utama, harapan. Harapan untuk diterima, didukung, dan bisa memulai hidup baru sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia. Sayangnya, harapan itu pelan-pelan kayak terkikis waktu. Insiden beras yang kita bahas tadi itu bukan kejadian pertama. Itu cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar yang udah dibiarkan berlarut-larut selama 2 dekade. Selama hampir 20 tahun, janji-janji seolah cuma tinggal janji. Mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, rumah seadanya, akses air bersih susah, listrik pun nggak memadai. Bantuan yang seharusnya rutin sering banget telat, bahkan ada dugaan disalahgunakan. Kutipan ini benar-benar menyuarakan keputusan mereka. Ada perasaan yang mendalam bahwa semua rencana besar pemerintah pusat untuk menyelesaikan status mereka itu cuma janji kosong, tanpa pernah ada tindakan nyata di lapangan. Nah, disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Ada jurang yang dalam banget antara janji pemerintah pusat dengan realita yang dihadapi warga di daerah. Ini soal akuntabilitas. Slide ini merangkum konfliknya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada komitmen dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah di lapangan justru mengambil tindakan yang sama sekali bertentangan. Jadi, tindakan kepala desa yang menahan beras itu bukan cuma sekadar kebijakan lokal yang keliru. Ini adalah contoh nyata gimana sebuah amanat nasional bisa gagal total di tingkat implementasi. Ini cerminan dari rantai tanggung jawab yang putus dari pusat hingga ke desa. Dan semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang meresahkan. Bagi ratusan ribu orang yang telah mengorbankan segalanya demi Sang Merah Putih, sebenarnya berapa harga sebuah kesetiaan? Sebuah pertanyaan yang jawabannya sampai hari ini masih menggantung.